Assalamualaikum Ustadz Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Faisal Abu Raihan dari Doha, Qatar, Ustadz. Siap. Ustadz, bagaimana kabarnya Ustadz? Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Mudah-mudahan Kalimantan Selatan sudah reda semua banjir Ustadz ya, seluruh Banjir reda, tinggal dampaknya. pemulihan ya. Iya. Ustadz, ini peserta belum diadmit, jadi kita admit dulu semua peserta ya. Siap. Kita akan mulai sekitar 1 menit lagi, menunggu peserta connecting bagus. Mangga Kang Dedi. Bismillah, alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, rekan-rekan para peserta kajian rutin pekanan Kamis malam Jumat, kita telah dipertemukan kembali oleh Allah Jalla Jalaluh. Atas segala karunia dan berkat barokahnya, kita bisa hadir kembali di kajian rutin pembahasan kitab Hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi. Dan alhamdulillah, Al-Ustadz Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari Habibullah sudah hadir di tengah kita. Apa kabar Ustadz? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan bagi Ustadz dan keluarga. Amin. Sehingga Ustadz bisa secara rutin hadir di setiap sepekan sekali hari Kamis malam Jumat untuk menyampaikan ilmu-ilmu atau pengetahuan-pengetahuan tentang agama Islam yang terkandung dalam kitab Hadis Arba'in. Baik, para peserta atau para mustami sekalian, untuk tidak panjang di pembukaan, kita akan segera mulai saja. Tetapi sebelum dimulai, silakan para peserta untuk meng-off-kan kamera maupun mic-nya. Untuk pertanyaan bisa nanti lewat chat room atau raise hand, atau juga menyampaikan melalui WA yang tercantum di flyer kajian. Demikian pengantar dari saya kepada Ustadz, dipersilakan. Sebentar Kang Dede. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma
رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis malam Jumat 6 Rajab 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama mengkaji matan hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, para ikhwah sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari, yaitu di pertemuan yang ke-18 ini, mempelajari hadis yang ke-12. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, penulis al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Haditsun hasan rawahu at-Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, merupakan tanda baiknya keislaman seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan riwayat Tirmidzi dan lainnya seperti ini. Poin pertama yang kita ingin bahas dari hadis ini adalah derajat hadis ini. Hadis ini derajatnya yang sahih adalah dia hadis mursal, dan hadis mursal adalah termasuk dari golongan hadis yang lemah. Hadis mursal, kenapa? Karena seorang tabi'i, yaitu bukan sahabat Nabi, tabi'i Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib rahimahullah, beliau meriwayatkan langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah riwayat yang sahih dari riwayat ini, yaitu hadisnya mursal dari Imam Malik, meriwayatkan dari Imam Az-Zuhri, Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Shihab Az-Zuhri, kemudian Imam Az-Zuhri meriwayatkan dari Ali bin Husain. Ali bin Husain seorang tabi'i meriwayatkan langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, inilah yang menjadikan bahwasanya riwayatnya tersebut riwayat yang lemah. Kenapa? Karena diriwayatkan secara mursal, artinya terputus. Seorang tabi'i langsung meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah riwayat yang terputus. Dan hadisnya mursal, dan mursal termasuk hadis yang lemah di kalangan para ahli hadis. Dan
inilah yang dikuatkan oleh para ulama hadis, di antaranya Imam Ahmad ibn Hanbal, kemudian Yahya ibn Ma'in, kemudian Imam Bukhari, Imam Tirmidzi, Imam Ad-Daruqutni, Imam Al-Baihaqi, Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, Abu Nuaim Al-Asfahani, dan yang lain-lainnya. Disebutkan oleh hal ini oleh Imam Ad-Daruqutni dalam kitabnya Al-Ilal, kemudian oleh Imam Ibnu Abdul Bar di dalam kitabnya At-Tamhid, dan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Ada memang hadisnya yang tersambung, tetapi di dalam rawinya terdapat rawi-rawi yang lemah. Ya, hadisnya tersambung sampai kepada Rasulullah, tidak terputus kayak tadi, tetapi di dalam hadisnya terdapat rawi yang lemah. Di antaranya ada riwayat yang menyebutkan bahwa Qurrah bin Abdurrahman bin Haywah meriwayatkan dari Imam Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri meriwayatkan dari Abu Salamah, Abu Salamah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qurrah bin Abdurrahman bin Haywah ini adalah seorang yang rawi, ada yang melemahkannya dan ada yang menguatkannya. Ya, ini jadi riwayatnya lemah. Kemudian ada lagi riwayat yang lain, yaitu dari Abdul Razzaq bin Umar dari Zuhri sampai kepada Abu Salamah, kemudian sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abdul Razzaq bin Umar ini juga adalah matruk, bahkan didustakan oleh Yahya ibn Ma'in, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala mengatakan matrukul hadis aniz Zuhri layyin fi ghairihi. Beliau adalah seorang yang dituduh berdusta apabila meriwayatkan dari Imam Az-Zuhri, maka hadisnya sangat lemah sekali. Bahkan sebagian ulama mengatakan hadis ini adalah hadis yang mungkar. Tetapi hadis yang lemah ini, ya, maknanya benar. Maknanya benar. Seperti maknanya sesuai dengan surat Al-Isra ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Dan janganlah kamu berbuat dengan sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu di atasnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, setiapnya akan dimintai pertanggungjawaban. Hadis ini juga sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengatakan yang baik atau diam. Dan Imam Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan bab di dalam kitab sahihnya. Beliau mengatakan ma yukrahu min qila wa qala, sesuatu yang dibenci dari ucapan desas-desus. Ya, kemudian juga beliau menyebutkan bab hifdzul lisan, menjaga lisan. Ya, ini semua adalah makna-makna yang terkandung di dalam hadis ini, yaitu hadisnya tadi berbunyi termasuk kebaikan keislaman seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Baik. Jadi hadisnya secara sanad lemah, mursal, tetapi maknanya sahih. Nah, inilah mungkin sebabnya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala sebagai ahli hadis juga kenapa beliau menyebutkan di dalam kitab atau matan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Baik, itu tentang derajat hadis. Yang kedua tentang kedudukan yang tinggi dari hadis ini menurut para ulama rahimahumullahu ta'ala. Di antaranya perkataan Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau mengatakan, "Hadzal haditsu aslun 'azimun min usulil adab." Hadis ini adalah pokok yang agung dari pokok-pokok adab.
dari ajaran-ajaran pokok tentang adab. Adab itu adalah perbuatan yang baik. Ya, adab tidur, adab makan, adab minum, adab berpakaian, adab berjalan, adab bergaul, adab bertetangga, perlakuan yang baik. Maka hadis ini adalah pokok ajaran yang agung dari pokok-pokok ajaran adab. Kemudian beliau mengatakan, waqad hakal Imam Abu Amr Ibnu Salah an Abi Muhammad bin Abi Zaid imami al-Malikiyah fi zamanihi annahu qala jima'u adabil khair wa azimmatuhu tatafarra'u min arba'ati ahadits. Dan telah disebutkan oleh Imam Abu Amr bin Salah, seorang ahli hadis. Ya, siapa yang belajar hadis dan kaidah-kaidahnya pasti sangat mengenal Ibnu Salah rahimahullahu taala. Beliau meriwayatkan dari Abu Muhammad bin Abi Zaid, seorang ulama dan pemimpin ulama dari mazhab Maliki di zamannya, bahwasanya Abu Muhammad bin Abi Zaid berkata, jima' adabil khair, kumpulan adab-adab kebaikan dan juga poros adab-adab kebaikan pada 4 hadis. Kumpulan adab-adab kebaikan pada 4 hadis. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Yang pertama yaitu hadis, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia berucap baik atau diam. Ini hadis yang pertama yang merupakan kumpulan adab-adab kebaikan. Yang kedua, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan termasuk kebaikan keislaman seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Hadis kita ini. Yang ketiga, wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam lilladzi ikhtasara lahul wasiyah la taghdab, dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ringkas yang meminta wasiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu la taghdab, jangan marah. Ini kumpulan adab kebaikan dari hadis yang ketiga. Yang keempat, qaulihi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seorang beriman mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai untuk dirinya sendiri. Maka inilah 4 hadis. 1 dari 4 tersebut adalah termasuk dari hadis yang kita bicarakan sekarang ini. Berarti kedudukannya sangat tinggi karena merupakan jima'u adabil khair, kumpulan adab-adab kebaikan. Kemudian juga Hamzah Al-Kinani, seorang ulama, menganggap hadis kita ini, yaitu hadis termasuk kebaikan keislaman seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya, thuluthul ilm. Ini adalah thuluthul Islam. Ini adalah sepertiga ajaran Islam ada pada hadis ini. Jadi wajar memang Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, meskipun dia hadisnya mursal menurut pendapat yang lebih kuat, menyebutkan di dalam matan Al-Arba'in An-Nawawiyah karena dia merupakan hadis pokok termasuk sepertiga ajaran Islam. Bayangkan ya, Imam Abu Daud bahkan mengatakan ahadu ahaditha arba'ah yaduru alaihal ilmu. 1 dari 4 hadis yang berputar padanya ilmu yang ada dalam agama Islam. 1 dari 4 hadis yang berputar padanya ilmu ajaran Islam. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala menyebutkan hadis kita ini, hadis yang ke-12, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam jama'al wara'a kullahu fi hadzal hadis. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan sifat wara' seluruhnya di dalam hadis ini. Jadi siapa yang ingin belajar sifat wara', amalkan hadis ini. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengumpulkan sifat wara' di dalam hadis ini. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, bahkan disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar di dalam kitabnya At-Tamhid bahwasanya ba'dul ulama addahu min jawami'i kalimi sallallahu alaihi wasallam allati lam yasih nadhiruha an ahadin qablah.
li'annahu jama'a nisfad din li'anna ad-dina fi'lun wa tarkun wa qad nassa 'ala at-tark. Sebagian ulama menganggap hadis ini adalah setengah agama Islam. Karena yang namanya beragama Islam tidak lebih daripada dua perbuatan. Fi'lu ma'mur, mengerjakan perintah. Yang kedua, tarku mahdzur, meninggalkan larangan. Maka di dalam hadis ini, lihat lafal hadisnya, termasuk kebaikan keislaman seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Berarti dia setengah dari ajaran Islam, yaitu meninggalkan yang tidak bermanfaat. Ya, bahkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama menganggap bahwasanya hadis ini jama'ad dina kullah. Hadis ini mengumpulkan seluruh ajaran agama Islam. Li'annahu nassa 'ala tark wa dalla 'ala al-fi'l. Karena di dalam hadis ini menekankan perintah untuk mengerjakan dan perintah untuk meninggalkan, dan agama tidak lepas dari dua itu. Ingat ya, jika kita seorang yang beragama tidak lepas dari dua itu, fi'lu ma'mur wa tarku mahdzur, meninggalkan yang diperintah dan mengerjakan yang diperintah dan meninggalkan yang dilarang. Nah, itulah kedudukan dari perkataan-perkataan para ulama tentang kedudukan hadis yang kita baca sekarang, agar timbul di dalam diri kita, hadis ini sebenarnya apa sih gitu. Hadis ini kedudukannya gimana sih? Ternyata para ulama begitu luar biasa menyebutkan hadis ini. Taib, ahibati hafizakumullah taala. Sekarang kita masuk mempelajari hadis ini pelan-pelan sebelum mengambil pelajaran di dalamnya. Tadi disebutkan dalam hadis ini min husni islamil mar'i, merupakan tanda, ya, merupakan tanda. Diterjemahkan begitu. Kalau terjemah letter lucknya, dari keislaman, dari kebaikan keislaman seseorang. Dari kebaikan keislaman seseorang. Nah, para ulama mengatakan bahwa kata dari itu menunjukkan bahwa sebagian kebaikan keislaman seseorang. Itu pelajaran pertama dari kata-kata min husni islamil mar'i, dari kebaikan keislaman seseorang. Dari di sini maksudnya adalah sebagian. Taib. Kemudian husni islamil mar'i, kebaikan keislaman seseorang. Di sini Rasulullah SAW tidak menyebutkan keislaman seseorang saja, tidak, tetapi mengatakan kebaikan keislaman seseorang. Ini menunjukkan bahwasanya Islam baik, tetapi yang dituntut adalah kebaikan dari keislaman seseorang. Berarti bukan hanya sekedar berislam, tetapi bagaimana berislam yang baik. Nah, itu yang dimaksud min husni islamil mar'i, dari kebaikan keislaman seseorang, bukan dari keislaman seseorang. Tidak. Nabi mengatakan dari kebaikan keislaman seseorang. Ini menunjukkan bahwa kita dituntut di dalam syariat Islam berislam yang baik, bukan hanya berislam tetapi berislam yang baik. Dan siapa yang berislam yang baik, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa. Di antaranya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man ahsana islamahu, barang siapa yang, saya ulangi, man ahsana minkum ba'dal islam fala yu'akhadhu biha wa man asa'a ukhidha bi'amali fil jahiliyati ba'dal islam. Atau hadis yang lain dulu sebelum itu saya bacakan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Idza ahsana ahadukum islamahu
fa kullu hasanatin ya'maluha tuktabu bi 'ashri amsalha ila 700 dha'f wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu bimithliha hatta yalqallah. Jika salah seorang dari kalian memperbaiki keislamannya, lihat di situ, bukan hanya jika salah seorang dari kalian berislam, enggak, memperbaiki keislamannya. Apa yang akan dia dapat kalau Islamnya baik? Fa kullu hasanah, setiap amal baik yang dia kerjakan dituliskan 10 kali lipat pahalanya, dilipatkan lagi menjadi 700, dan setiap dosa yang dia kerjakan dituliskan satu saja semisal dengannya sampai dia bertemu dengan Allah. Nah, ini manfaat kebaikan keislaman, bukan hanya saja Islam. Siapa yang masuk Islam baik. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 125, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah." Siapakah yang paling baik agama dibanding orang yang masuk Islam, menyerahkan wajahnya kepada Allah? Baik, tetapi yang dituntut bukan hanya keislaman, tetapi Islam yang baik. Makanya di situ para ikhwah, ya, min husni islamil mar'i, dari kebaikan keislaman seseorang. Sebagai pengetahuan, saya punya pesantren namanya Pesantren Intan Ilmu. Di dalam pesantren kita mempunyai semboyan. Semboyannya ada 3: unggul, amanah, berakhlak. Unggul inilah yang dimaksudkan dalam hadis-hadis yang sudah kita pelajari tadi. Jadi bukan hanya sekedar Islam, tetapi Islam yang baik, Islam yang unggul, Islam yang excellent, yang perfect. Dan ini adalah salah satu dari ajaran dan contoh dari para salaf saleh. Sering mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah?" Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Ayyus sadaqati a'zamu ajran? Sedekah apa yang paling besar pahalanya? Ayyul amali afdal? Amalan apa yang paling utama? Maka usahakan berislamlah yang baik, yang paling, yang tinggi, bukan hanya muslim. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, termasuk kebaikan keislaman seseorang. Keislaman yang dimaksud adalah yaitu amalan-amalan lahiriah. Keislaman seseorang, keislaman yang dimaksud adalah amalan-amalan lahiriah. Bismillah. Keislaman adalah amalan-amalan lahiriah. Saya ingin mendudukan kata Islam dulu. Para ulama mengatakan antara kata Islam dan iman itu dua kata, idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a, yang artinya kata Islam dan iman kalau berkumpul dalam satu redaksi kalimat, ayat atau hadis, maka dia maknanya berbeda satu dengan yang lainnya. Tetapi jika disebutkan salah satunya Islam atau iman saja, salah satunya saja, maka dia mengumpulkan dua makna. Apa maksudnya? Jika kita katakan kaum muslimin mukminin, berarti maknanya adalah kaum muslimin yang mengerjakan amalan-amalan lahiriah seperti lisan, anggota tubuh, dan hati, amalan lahiriah, ya. Dan kaum mukminin berarti orang-orang yang beramal dengan keyakinannya, dengan hatinya,
Nah ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Itu kalau dikumpulkan kaum muslimin dan mukminin. Seperti misalkan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang ayyuhal mu'minun al-muslimun, ya, wahai orang beriman dan muslim. Apa bedanya? Muslim berarti mengamalkan amalan lahiriah, mukmin berarti mengamalkan amalan batiniyah. Paham ini? Tetapi kalau dikatakan ya ayyuhal muslimun, wahai orang-orang yang muslim, berarti dia mengerjakan amalan lahiriah dan di dalam hatinya ada iman. Karena tidak mungkin amalan lahiriah, sholat, puasa, zakat tanpa iman, tidak sah sholat, puasa, zakatnya. Ya, begitu juga ketika ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, maka dia adalah orang-orang yang mengamalkan, meyakini dengan hatinya, dengan seyakin-yakinnya, dan ada amalan-amalan lahiriah yang dia kerjakan dari sholat, puasa, zakat, haji, umrah. Ya, ini yang disebut oleh para ulama bahwa antara iman dan Islam kalau terkumpul dia terpisah, kalau terpisah maka dia terkumpul. Nah, di dalam hadis ini min husni islamil mar'i, dari kebaikan keislaman seseorang, berarti maksudnya adalah amalan lahiriah dan termasuk di dalamnya amalan batiniah. Kenapa? Karena hanya mengucapkan Islam tanpa iman. Karena Islam seseorang, amalan lahiriah, puasa, sholat, zakat, haji, umrah tidak akan sah tanpa amalan batiniah. Oleh karena itulah termasuk kebaikan keislaman maksudnya adalah amalan lahiriah dan amalan batiniah. Ya, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Nah, ini. Taib. Tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Meninggalkan berarti ya menjauhi. Meninggalkan berarti tidak mengerjakan. Dan seperti yang saya bilang, dalam agama Islam ada dua proses untuk mengabdi kepada Allah. Fi'lu ma'mur wa tarku mahdzur. Mengerjakan yang diperintah, menjauhi yang dilarang. Ya, di dalam hadis ini diperintahkan untuk meninggalkan. Tarkuhu ma la ya'ni, sesuatu. Ya, ma termasuk daripada lafal umum karena dia ismul mausul, kata sambung atau huruf sambung, ma. Dan setiap huruf sambung dalam ilmu ushul fikih menunjukkan kepada keumuman, ya, ma. Jadi keumuman apa maksudnya? Apa saja berupa ucapan atau perbuatan yang tidak bermanfaat tinggalkan. Ya, tinggalkan. Taib. La ya'ni, tidak bermanfaat. Ingat, apa maksud tidak bermanfaat? Tidak penting secara syariat. Garis bawahi itu baik-baik. Tidak bermanfaat maksudnya adalah penting, tidak penting secara syariat. Baik itu ucapan, baik itu perbuatan, baik itu yang haram, baik itu yang makruh, bahkan baik itu yang mubah jika terlalu berlebihan. Selama tidak bermanfaat, tidak penting secara syariat, maka pada saat itu ditinggalkan. Itu termasuk kebaikan keislaman seseorang. Ini para ikhwah. Berarti kalau kita ingin bagi perbuatan manusia ada 4. 2 baik, 2 buruk. Yang pertama, mengerjakan yang bermanfaat. Yang kedua, meninggalkan yang tidak bermanfaat. Ini baik. Yang ketiga,
meninggalkan yang bermanfaat. Yang keempat, mengerjakan yang tidak bermanfaat. Ini dua-duanya buruk. Itu perbuatan manusia, tidak lebih daripada itu. 4 perbuatan manusia. Yang pertama, mengerjakan yang bermanfaat. Mengerjakan yang bermanfaat. Yang kedua, meninggalkan yang tidak bermanfaat. Ini baik dua-duanya. Yang ketiga, mengerjakan yang tidak bermanfaat. Meninggalkan yang bermanfaat. Meninggalkan yang bermanfaat. Yang keempat, mengerjakan yang tidak bermanfaat. Ini buruk. Baik para ikhwah. Sekarang timbul pertanyaan lagi. Apa sih yang bermanfaat untuk manusia? Nah, itu dia. Apa sih yang bermanfaat untuk manusia? Maka jawabannya ada 2. Yang bermanfaat untuk manusia dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, yang berkaitan erat dengan keperluan hidup di dunia. Tidak bisa tidak dia mengerjakannya. Itu yang bermanfaat untuk manusia. Seperti misalkan makan untuk bermanfaat untuk manusia. Makan untuk menutupi rasa lapar. Minum untuk menutupi rasa haus. Berpakaian untuk menutupi aurat. Menikah untuk menjaga kesucian kemaluan. Ini bermanfaat bagi manusia. Hal-hal yang sangat erat kaitannya dengan kehidupannya. Ya, bermanfaat bagi manusia. Hal-hal yang sangat erat dengan kehidupannya. Tidak bisa tidak dia harus makan untuk menutupi rasa laparnya, dia harus minum untuk menjauhi rasa hausnya, dia harus berpakaian untuk menutup auratnya, dia harus menikah untuk menjaga kesucian kemaluannya. Itu yang pertama. Bagian pertama yang bermanfaat untuk manusia. Bagian yang kedua yang bermanfaat untuk manusia adalah yang bermanfaat untuk keselamatannya setelah kematiannya. Yang bermanfaat untuk keselamatannya setelah kematiannya. Sedikit menyimpang. Garis bawahi ini baik-baik. Kematian adalah sesuatu yang diyakini oleh setiap manusia. Tetapi kematian juga adalah sesuatu yang sangat tidak diyakini oleh manusia. Sebabnya apa? Kematian sesuatu yang diyakini oleh manusia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Dia melihat orang yang mati, dia akan mengatakan, kita juga pasti seperti itu. Yakin dia mati. Tetapi kematian juga sesuatu yang diyakini oleh manusia, ketidakpastiannya pada saat yang bersamaan. Buktinya apa? Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighat. Maka perhatikanlah diri apa yang telah dia perbuat untuk kehidupan besok setelah mati. Jangankan sebagian orang di hadapan mayit tertawa-tawa. Saat mengubur mayit bercanda. Dia sebenarnya tidak yakin kematian akan datang karena persiapannya tidak ada sama sekali. Jadi kematian itu sesuatu yang diyakini oleh manusia pasti datang, tetapi pada saat yang bersamaan manusia tidak meyakini keyakinan kematian itu juga pasti datang. Buktinya dia tidak mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah kematian. Sesuatu yang bermanfaat yang kedua yang sangat bermanfaat bagi manusia adalah apa? Yang berkaitan dengan keselamatannya untuk kehidupan setelah kematian. Seperti Islam, iman, ihsan, ikhlas, ketaatan, dan seterusnya. Nah, itu hal-hal yang bermanfaat untuk
manusia ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian harus dipahami baik-baik. Apabila seorang manusia mencukupkan mengerjakan dan mengucapkan, di zaman sekarang mungkin menulis dengan komentar-komentarnya, dengan status-statusnya, hanya yang bermanfaat untuknya, maka dia akan selamat dari banyak bencana, keburukan, pertengkaran, perdebatan. Dan itu menunjukkan kebaikan keislamannya. Saya ulangi, jika setiap manusia mencukupkan berucap, berbuat, menulis apa yang bermanfaat untuknya, yang tadi kita sebutkan tadi, maka dia akan selamat dari kebanyakan keburukan, musibah, kerusakan, perdebatan, pertengkaran. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, batasan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Apa batasannya? Kan kita diperintahkan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Apa batasannya? Batasannya adalah hukum syar'i, bukan hawa nafsu. Maka apa saja yang tidak dituntut oleh syariat untuk memperhatikannya, maka kita diperintahkan untuk meninggalkannya. Apa saja yang tidak dituntut oleh syariat untuk memperhatikannya, maka kita diperintahkan untuk meninggalkannya, karena berarti itu tidak bermanfaat untuk kita. Jadi ingat sekali lagi bahwasanya meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat tidak dikembalikan kepada hawa nafsu. Saya beri contoh, misalkan sebagian orang meninggalkan hal yang wajib karena menganggap itu tidak bermanfaat untuknya. Kemudian dia berdalih, kan saya diperintahkan untuk meninggalkan yang tidak bermanfaat. Maka kita katakan, wahai saudaraku, ini kewajiban. Anda menganggap bermanfaat atau tidak bermanfaat, maka wajib dikerjakan. Ini yang dimaksud bahwa batasan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bukan kembali kepada hawa nafsu, tetapi kembali kepada hukum syar'i. Ya, seorang perempuan menanggalkan jilbab, menganggap itu tidak bermanfaat untuknya. Kemudian dia berdalih, ini kan tidak bermanfaat untuk saya. Ini kan tidak bermanfaat untuk saya. Maka ya, dan saya diperintahkan untuk meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka kita katakan tidak bermanfaatnya batasannya adalah hukum syar'i, bukan hawa nafsu. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Itu makna dari hadis. Sekarang kita ambil pelajaran-pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, sebagaimana sudah saya ungkap tadi, bahwa kita dituntut oleh syariat Islam untuk berislam dan memperbaiki keislaman kita. Berislam dan memperbaiki keislaman kita. Ada hadis riwayat Imam Abu Ya'la dalam kitabnya Al-Musnad. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza 'amila ahadukum 'amalan, innallaha yuhibbu idza 'amila ahadukum 'amalan an yutqinah." Sesungguhnya Allah menyukai jika salah seorang di antara kalian mengerjakan sebuah perbuatan, dia hendaklah dengan maksimal, perfeksionis, teliti, telaten, ya. Dan ini yang di sebagian pendidik lembaga pendidikan Islam masih kurang, terutama yang mengusung dakwah salaf. Ya. Harus dilatih bagaimana mengerjakan sesuatu secara proporsional dan profesional. Tidak boleh acak-acakan. Makanya mohon maaf, saya kalau boleh cerita, di pesantren saya itu, di pesantren tidak boleh ada kertas, ya, kertas gitu ditempel, misalkan mohon maaf jangan dibuka
pintu sedang rusak ditempel plek gitu. Wah, itu saya paling marah sudah. Ya. Letakkan apa yang permanen. Bahwasanya di situ dilarang terbuka, dilarang untuk dibuka. Under construction misalkan. Di bawah perbaikan. Diletakkan. Enggak asal-asalan. Ya, dalam urusan agama kita, dalam urusan duniawi saja tidak mau asal-asalan. Tetapi urusan agama kadang sebagian asal-asalan. Ini tidak benar. Ini ahibati hafizakumullahu taala. Harus benar-benar berlaku semaksimal mungkin memperbaiki keislaman kita. Kemudian ahibati hafizakumullahu taala. Pelajaran selanjutnya dari hadis ini adalah, yaitu hadis ini semisal dengan surat Al-Mu'minun ayat 3. Allah berfirman, "Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun," dan orang-orang yang berpaling dari al-laghwu, yaitu kebatilan, termasuk di dalamnya kesyirikan, maksiat, dan segala macam yang tidak ada faedahnya dari ucapan, perbuatan, perhatian, perasaan. Kalau seandainya nggak manfaat, ngapain kita condong kepada pembicaraan itu? Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya adalah perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuknya. Dari ilmu-ilmu yang ada yang dipelajari oleh manusia. Bahkan ada perkataan menarik dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Al-Fawaid, wa aslu islahi rahan nafs bil istighali bima ya'nik wa fasaduha kulluhu fil istighali bima la ya'nik. Dan pokok kebaikan, kenyamanan jiwa adalah menyibukkan dengan sesuatu yang bermanfaat untukmu. Dan pokok kehancuran jiwa seluruhnya adalah dalam menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak bermanfaat untukmu. Ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Nah, kemudian yang ketiga pelajarannya, termasuk pemahaman yang keliru terhadap hadis ini adalah bahwasanya kita diperintahkan untuk meninggalkan hal yang tidak bermanfaat hanya dalam perkara duniawi saja. Ini keliru. Bahkan dalam perkara ukhrawi kita diperintahkan untuk meninggalkan hal yang tidak bermanfaat, seperti memikirkan. Ini contoh-contoh saya akan sebutkan, contoh-contoh yang tidak bermanfaat dalam perkara agama. Contoh misalkan memikirkan keadaan bumi setelah ditiup sangkakala, bentuknya gimana ya? Ini nggak penting nih. Ya. Kemudian juga seperti apakah setelah manusia hancur, kemudian setelah itu diganti bumi dengan bumi, langit dengan langit, lalu terjadi proses kiamat sampai penghuni neraka masuk neraka, penghuni surga masuk surga. Lalu setelah itu kita pikir, apakah Allah akan mencipta makhluk lain lagi ya? Kemudian Allah akan uji lagi seperti manusia. Ini nggak perlu kita pikirkan. Ya. Kemudian juga seperti misalkan membicarakan tentang ilmu kalam, ilmu filsafat. Nah, ini lagi teman saya Abu Abdullah yang juga Abu Abdul Muhsin, Al-Syekh Ad-Doktor Abu Abdul Muhsin Firanda Andirja hafizallahu taala yang sedang menulis buku filsafat, mudah-mudahan cepat keluar dengan bahasa yang mudah kata beliau, dan beliau sekarang sudah filsafat itu haram bagian ketiga. Ya subhanallah, itu ilmu yang sulit untuk dijabarkan dengan bahasa, mudah-mudahan beliau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya adalah mempelajari ilmu kalam dan ilmu filsafat. Ilmu kalam itu apa sih? Ya, ahli kalam adalah orang-orang yang bergelut dengan ilmu kalam. Ilmu kalam adalah ilmu yang penganutnya membela ilmu tersebut, memperjuangkan ilmu tersebut
dengan cara berdebat secara akal, maka mereka menyebutnya dengan dalil akli. Makanya bisa disebut juga ahli kalam adalah orang-orang yang lebih mengedepankan akal dibandingkan logika. Taib. Dalil akal ini jangan dikira dalil akal yang kita dengan akal kita memahami dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, lalu kita pahami dengan akal kita apa itu Al-Qur'an, kemudian dia petunjuk yang tidak ada keraguan di dalamnya untuk orang-orang yang bertakwa. Kita pahami dengan akal kita. Bukan, akal yang mereka maksud adalah pemahaman, pemikiran yang mereka ambil dari kaum filsafat. Timbul lagi pertanyaan, apa itu kaum filsafat? Filsafat dibagi menjadi dua, filosofi dengan sofia. Filosofi artinya adalah cinta, sofia artinya adalah hikmah. Berarti orang filsafat berarti mencintai hikmah sesuatu kejadian. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i, filsafat ini sebenarnya sebuah gerakan untuk menggulingkan gerakan lain. Anda mungkin pernah kenal dewa Zeus. Kemudian dewa Zeus tersebut dia ingin menguasai dunia. Dari dewa Zeus adalah banyak anak-anaknya, di antaranya Hercules termasuk daripada keturunannya. Ya, termasuk daripada keturunannya. Mereka menciptakan sebuah keyakinan bahwasanya bumi dan alam semesta ini dewa Zeus lah yang mengaturnya dan menciptanya. Orang-orang yang cerdas kemudian nggak percaya, setelah berabad-abad nggak percaya, ini bohong, ini bohong, ya bohong. Akhirnya mereka menimbulkan seperti Aristoteles, kemudian Socrates dan kawan-kawannya menimbulkan sebuah pemikiran baru. Apa itu? Bahwa adanya alam semesta itu dari mulai dulu adanya, tidak ada keyakinan dewa-dewaan. Gampangannya begitulah ya. Ya, makanya para ulama-ulama filsafat mengatakan bahwasanya ilmu filsafat dan ilmu yabhatsu al-wujud fil mawjudat. Ilmu yang membahas tentang sesuatu yang ada, ya, keberadaan sesuatu yang ada. Keberadaan sesuatu yang ada. Pusing-pusing kalau biarin. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Membicarakan seperti itu bukan sesuatu yang bermanfaat. Bahkan sebagian ulama ahlu sunnah mengatakan zindiq. Ya, ini para ikhwah. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti juga membicarakan sesuatu yang tidak bermanfaat dalam ilmu tauhid, bagaimana sifat Allah. Bagaimana Allah turun, bagaimana Allah beristiwa. Kita tidak dituntut untuk itu. Kita dituntutnya mengimani Allah beristiwa, mengimani Allah turun di sepertiga malam terakhir. Makanya lihat, orang-orang di zaman sekarang masih hidup, mereka terpengaruh dengan filsafat. Ya, karena ada sebagian pemikiran bahwasanya yang namanya Tuhan tidak mungkin mengerjakan sesuatu yang baru. Jika Tuhan mengerjakan sesuatu yang baru seperti saya sekarang mengangkat, kemudian minum, ini berarti Tuhannya baru. Dan sesuatu yang baru terkenal dengan makhluk, bukan khaliq. Nah ini, para ikhwan yang dirahmati Allah. Makanya mereka tidak
mereka tidak meyakini Allah turun, Allah beristiwa. Itu sebenarnya adalah titisan-titisan ilmu filsafat yang mereka adopsi dari pemikiran kaum Yunani. Paham? Ya. Kenapa? Karena mereka mendahulukan akal dibandingkan nakal. Dibandingkan dalil-dalil syar'i. Makanya mereka ada pemikiran, kalau seandainya Allah turun di sepertiga malam terakhir, berarti Allah tidak pernah naik-naik, karena sepertiga malam terakhir di sepanjang malam beda-beda di dunia. Ini kan akal yang main dibandingkan dalil syar'i, dan itulah yang disebut dengan ahli kalam. Dan ahli kalam sebenarnya adalah titisan orang-orang filsafat. Ini para ikhwah, bagaimana Allah mendengar, bagaimana Allah tertawa, kita tidak ada urusan dengan itu. Dan itu sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kita bicarakan. Ya, yang jelas kita yang bermanfaat bagi kita mengimani Allah mempunyai sifat-sifat tersebut. Kemudian juga sibuk membahas tentang nama-nama, jumlah-jumlah bilangan, sifat-sifat yang disebutkan dalam Al-Quran, ya, nggak terlalu penting. Seperti misalkan 4 burung yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah tentang Nabi Ibrahim yang minta, kan Nabi Ibrahim begini mengatakan, wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata, wahai Tuhanku, beritahukan kepadaku, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Kemudian Allah mengatakan, awalam tu'min, apakah kamu tidak beriman? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Tidak, aku tetap beriman, tapi hatiku biar tenang. Maka Allah mengatakan, fakhudh arba'atan minat tayr, ambil 4 burung. Nah, ini orang bukan malah membicarakan tentang kuasa Allah, bagaimana Allah menciptakan, menghidupkan yang mati. Dia malah membicarakan 4 burungnya, burung apa ya? Burung gagak kah, burung pipit kah, burung beo kah? Kan nggak ada manfaatnya gitu. Kemudian sifat anjingnya Ashabul Kahfi, anjing herder kah, anjing apakah? Enggak penting untuk dibicarakan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti juga masalah tentang mana yang lebih utama antara para malaikat dengan para nabi. Kemudian masalah pembahasan tentang ruh. Ya, ini tidak penting untuk dibicarakan. Makanya ada kaidah disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau yang sangat luar biasa. Beliau mengatakan, perhatikan perkataan beliau, kullu mas'alatin la yanbani 'alaiha 'amal fal khawdu fiha khawdun fima lam yadulla 'ala istihsani dalilun syar'i. Yang artinya, setiap permasalahan yang tidak dibangun di atasnya sebuah amal ibadah, maka masuk ke dalamnya adalah sebuah permasalahan, sebuah masuk ke dalam sesuatu yang tidak dianggap bagus oleh satu dalil syariat pun. Membicarakan ini, tetapi di belakang pembicaraan itu tidak ada amal yang kita bisa beribadah kepada Allah SWT. Maka ini bukan sesuatu yang dianggap baik oleh satu dalil syariat pun. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah membaca surat Abasa ayat 31. Wa fakihatan wa abba, fakihah, buah-buahan, wa abba. Apa itu abba? Umar bin Khattab ditanya, apa itu abba? Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu langsung tegas menjawab, nuhina anit takalluf. Sudah, kita dilarang untuk terlalu dalam. Biarin aja. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Nah, faedah selanjutnya. Sebagian orang gara-gara keliru dalam memahami hadis ini, maka mereka keliru dalam praktek. Kan hadisnya berbunyi, dari kebaikan keislaman seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Ya, timbullah perkataan EGP, emang gue pikirin. Dengan dalil hadis ini, mau di depan ada orang gak sholat, mau di depan melakukan kesyirikan, perbuatan bid'ah, EGP, emang gue pikirin. Mau di depan ada orang minum minuman khamar, berzina, berjudi, EGP, emang gue pikirin. Mereka bersandar dengan hadis ini. Dari kebaikan keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Mereka menganggap bahwasanya itu tidak bermanfaat. Maka ini keliru. Hadis ini bukan berarti kita tidak beramar ma'ruf nahi mungkar. Karena beramar ma'ruf nahi mungkar hukumnya wajib. Kalau tidak akan diancam siksa secara umum oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Innan nasa idza ra'au zaliman falam ya'khudhu ala yadayhi aw syaka an ya'ummahumullah bi'iqabin minhu." Sesungguhnya manusia jika melihat seorang yang zalim lalu dia tidak mengambil nasihat, artinya tidak menasehatinya, maka hampir saja Allah Subhanahu wa taala akan meratakan siksa dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka semua. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah. Ini faedah selanjutnya. Dengan mengamalkan hadis ini, akhirnya ya, kita bisa menjaga silaturrahim. Saya beri contoh. Laki-laki perempuan menikah, suami istri. Gara-gara mertua baik dari pihak perempuan atau mertua baik dari pihak laki-laki, ya, maka suami istri yang menikah dengan baik dan sah ini akhirnya bercerai. Kenapa? Karena mertua terlalu masuk ke dalam perkara-perkara kehidupan mereka berdua. Mertua terlalu dalam perkara kehidupan mereka berdua. Alangkah indahnya mereka mengamalkan hadis ini. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, termasuk kebaikan keislaman seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Ini ahibati hafizakumullahu taala. Taib. Kemudian ahibati hafizakumullahu taala, faedah selanjutnya, hal yang paling banyak berkaitan dengan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi manusia adalah ucapannya. Menjaga ucapan dari ucapan yang tidak bermanfaat. Menjaga ucapan dari ucapan yang tidak bermanfaat. Lihat perkataan-perkataan para ulama sekarang. Beliau mengatakan, min alamati i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi an yaj'ala syughlahu fi ma la ya'ni. Termasuk tanda Allah berpaling dari seorang hamba. Allah menjadikan kesibukannya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Di antaranya ngomong-ngomong yang tidak bermanfaat, apalagi dosa. Ada lagi perkataan, kalamul 'abdi fi ma la ya'ni khudlanun minallah azza wa jalla. Perkataan seorang hamba untuk sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya, maka ini adalah tanda kesengsaraan dari Allah Subhanahu wa taala. Tanda kesengsaraan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan, agar kita tahu apa yang kita ucapkan ini bermanfaat, tanyakan kepadamu 5
pertanyaan, ya, agar kita tahu ucapan kita ini kira-kira bermanfaat atau tidak. Kalau tidak berarti kita harus meninggalkannya. Kalau bermanfaat maka kita ucapkan. Tanyakan 5 ini. Yang pertama, mengapa engkau mengucapkan ini? Apakah ini perkataan yang bermanfaat untukmu? Yang kedua, apakah jika engkau mengucapkannya bermanfaat untukmu? Yang ketiga, apakah jika engkau tidak mengucapkannya berbahaya untukmu? Yang keempat, jika kamu diam, apakah kamu bisa selamat dari akibat ucapanmu tersebut? Ya. Yang kelima, kenapa engkau tidak menjadikan ucapan tersebut sebagai subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar? Ya, itu 5 ucapan. Yang pertama, kenapa engkau ucapkan ini? Yang kedua, apakah jika engkau ucapkan ini bermanfaat untukmu? Yang ketiga, apakah jika engkau tidak mengucapkannya berbahaya untukmu? Yang keempat, ya, kenapa engkau tidak diam? Jika engkau diam, engkau akan selamat dari akibatnya. Yang kelima, ucapkanlah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Sekarang saya akan menyebutkan terakhir perkara-perkara yang bukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Perkara malah ini bermanfaat. Di antaranya menambah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan agama yang ditanyakan. Karena diperlukan. Ini tidak mengapa. Ya. Yang kedua yaitu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga yaitu cumbuan seorang suami atau istri kepada pasangannya, suami kepada istrinya, ya, istri kepada suaminya. Ini bukan perkara yang tidak bermanfaat, sangat bermanfaat. Alhamdulillah selesai. Mohon maaf lebih dari 7 menit. Wallahu a'lam. Naam. Mudah-mudahan kita semua para jamaah bisa mengambil ilmu yang banyak dari Ustadz yang kita sampaikan. Ustadz, kita masih ada waktu untuk bersoal jawab, dan alhamdulillah sudah masuk pertanyaan ke chatroom. Ada beberapa pertanyaan, saya akan bacakan sesuai dengan urutan pertanyaan masuk. Yang pertama, Bismillah. Assalamualaikum Ustadz, apakah meninggalkan yang tidak bermanfaat dalam hadis ini termasuk meninggalkan perkara mubah yang bermanfaat untuk kehidupan seseorang di dunia, namun tidak bermanfaat untuk urusannya di akhirat? Jazakallahu khair Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asal hukum mubah, mubah. Makan kue, mubah. Tetapi jika bisa mengakibatkan seseorang tidak selamat di akhirat, lebih baik dia tinggalkan yang mubah tersebut. Saya beri contoh. Kue, ada 1 potong harganya 500.000. Usyada kata orang Arab. Apa ini? Ya, 1 potong kecil 500.000. Maka dia mubah. Tapi lebih baik ditinggalkan gara-gara sebagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menafsiri surat Al-Ahqaf ayat 20. Wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'alan nari adhhabtum tayyibatikum bihayatikum ad-dunya wastamta'tum biha falyawma tujzauna 'adzabal hun bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tafsuqun. Dan pada hari itu dihadapkan kepada orang-orang kafir, dikatakan kepada mereka, kalian sudah menghabiskan nikmat-nikmat baik kalian selama kalian di dunia. Kalian sudah rasakan. Yang ada hari ini adalah hanya siksa. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini sikap wara', meninggalkan yang mubah karena takut
bermasalah di akhirat. Itu sikap wara. Ya. Beliau mengatakan, inilah aqdir an albasa alyana libas. Aku sangat sanggup untuk memakai pakaian yang paling mewah, paling lembut kainnya. Aku sanggup. Lebih dari kalian aku sanggup. Karena beliau dulu orang kaya. Wa inni la aqdiru an akula aladzat ta'am. Aku sangat sanggup untuk makan makanan yang paling lezat daripada yang kalian makan. Nih perhatikan. Walakin astabqi akhirati. Akan tetapi aku sisakan itu untuk di akhirat. Ini perhatian kepada orang-orang yang terlalu mewah di dunia. Beli kasur, Pak, luar biasa lebarnya, luar biasa empuknya, duduk di pojokannya paling pojok mental. Ini contoh ya, contoh. Jam tangan terlalu mewah sampai 1,3 miliar. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu tuh yang perkataan yang sering di media sosial. Berapa harga outfit lo? Ini hati-hati. Ya. Seorang muslim semestinya dia bersikap wara. Meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan memudaratkan dia di akhirat. Padahal itu mungkin mubah. Padahal itu adalah perkara yang mubah. Jadi kembali ke permasalahan tadi, apakah meninggalkan yang mubah boleh agar kita selamat di akhirat? Iya, jika mendatangkan terlalu berlebih-lebihan dan kesombongan maka ditinggalkan. Rasulullah SAW bersabda, "Kulu washrabu walbasu wa tasaddaqu min ghairi saraf wala makhila." Makanlah, minumlah, berpakaianlah, bersedekahlah sesukamu tanpa ada dua sifat, berlebih-lebihan dan menyombongkan diri. Wallahu a'lam. Nah, ada sebelum saya pertanyaan selanjutnya, ada cerita menarik Imam Ahmad rahimahullah. Suatu ketika beliau mendapatkan dari penguasa pemerintah hadiah yang datang ke rumah beliau. Dan Imam Ahmad terkenal menolak hadiah. Maka beliau bilang kepada anaknya Saleh, silahkan kembalikan. Anaknya mengatakan, wahai bapakku, kita belum pernah makan makanan ini, kita belum pernah memakai pakaian ini, biarkan, toh kita dikasih hadiah nggak minta, dikembalikanlah. Kemudian berlalu 1 tahun, Imam Ahmad memanggil anaknya, kalau tidak salah namanya Saleh atau Abdullah gitu ya. Wahai anakku, apakah engkau selama 1 tahun ini setelah kita menolak hadiah itu, engkau dalam keadaan kelaparan? Tidak wahai bapakku, alhamdulillah aku selalu kenyang. Engkau dalam keadaan telanjang tidak berpakaian? Tidak wahai bapakku. Kemudian beliau mengingatkan tentang nikmat yang pernah datang ke rumah. Kata beliau, subhanallah, saya merinding. Innama huwa ta'amun duna ta'am wa syarabun duna syarab. Innama hiya ayyamu qala'il. Kata beliau, wahai anakku, hidup itu ada memang makanan yang mahal, ada makanan yang rendah, yang murah. Ada pakaian yang mahal, ada pakaian yang rendah. Ya. Ada tas branded, ada tas yang biasa. Tetapi innama hiya ayyamu qala'il. Dia hanya hari-hari yang berbilang sebentar saja. Habis itu ditinggalkan semuanya. Ini pelajaran dari seorang Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala agar kita senantiasa tahu jati diri dunia sebenarnya bagaimana. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas jawabannya. Langsung saja masuk ke pertanyaan kedua dari seorang Ummahat ini Ustaz. Mungkin saya tidak bersebutkan namanya. Afwan mau bertanya, apakah bermain game sampai berjam-jam itu adalah perbuatan yang bermanfaat karena berdalih hanya hiburan? Yang kedua, jenis hiburan apa yang bermanfaat buat diri kita sendiri? Silakan Ustaz.
Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertanyaan pertama, itu tidak bermanfaat dan itu membuang-buang waktu, bahkan mendatangkan kemudaratan. Ya, karena lihat perkataan para ulama salaf saleh tentang waktu. Rasul di antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ma nadimtu ala syai' nadami ala yaumin gharabat fihi syamsu naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali." Yang artinya, aku tidak pernah menyesal terhadap sesuatu apapun seperti penyesalanku terhadap suatu hari yang mataharinya terbenam, umurku berkurang, amalku tidak bertambah. Lihat, itu para sahabat seperti itu cara berpikir mereka. Kemudian juga Al-Hasan Al-Basri tentang waktu, beliau mengatakan, "Ibnu Adam, innama anta ayyam, fa idza dhahaba yaumuk dhahaba ba'duk." Wahai anak Adam, sesungguhnya kamu itu bagaikan hari-hari. Apabila hari ini habis, maka berarti sebagian dirimu habis. Dan para ulama mengatakan yang namanya waktu ra'su malil insan. Waktu adalah modal bagi manusia. Jika habis waktunya, maka dia habis modal, tidak bisa dia berdagang lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi untuk beramal. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama jawaban saya, bahwa main game tidak bermanfaat, bahkan mendatangkan mudarat, yaitu menghabiskan waktu untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, bahwasanya waktu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Pantaskah kita ketika ditanya oleh Allah dengan pertanyaan-pertanyaan tentang waktu, kita jawab main game? Ya, ini para ikhwah, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina iktasabahu wa min fima anfaqahu wa an jismihi fima ablah." Tidak bergeser kedua telapak kaki seorang hamba sampai hari kiamat. Di hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai dia ditanya tentang umurnya dia habiskan untuk apa. Pantaskah kita menjawab nanti di hadapan Allah, "Ya Allah, umurku ku habiskan hanya untuk main game berjam-jam." Ya, waktu akan ditanya oleh Allah. Kemudian yang kedua, tentang ilmunya dia amalkan untuk apa? Tentang hartanya dia dapatkan dari mana, digunakan untuk apa? Yang kelima, yaitu tentang badannya dia gunakan untuk apa. Ini para ikhwah, itu yang kedua, bahwa waktu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia termasuk, apakah pantas kita menjawab dengan bahwa waktu kita habiskan untuk main game? Yang ketiga, istafti qalbak, tanya hatimu, kira-kira di akhirat game akan di mana tempatnya? Menghabiskan waktu akan di mana tempatnya? Dibarengi dengan musik game tersebut akan di mana tempatnya? Istafti qalbak, tanya hatimu. Baik, kalau sudah kita pahami 3 poin itu, kita jawab sekarang syubhatnya. Ini kan hanya sekedar main. Maka jawabannya, ya, sekedar main, tetapi ketika melanggar syariat, maka dia menjadi hal yang diharamkan, minimal dijauhi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah belajar barusan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan keislaman seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Taib. Sekarang bermanfaatkah itu? Ya, padahal kita sebutkan tadi bermanfaat untuk manusia hanya ada 2, yang berkaitan dengan dunianya dan yang berkaitan dengan akhiratnya. Dan game tidak ada berkaitan dengan dunia Anda, tidak juga apalagi dengan akhirat Anda.
Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Taib, kalau begitu Ustadz, bagaimana cara kita untuk mencari hiburan, kesenangan, ketenangan, melepas lelah? Maka jawabannya, di dalam agama Islam banyak cara. Di antaranya Rasulullah SAW mengatakan, ya Bilal arihna bis salah. Wahai Bilal, tenangkan hati kita dengan mendirikan salat. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang dengan keimanan, maka ingatlah dengan berzikir kepada, maka berzikir dan orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah, maka berzikirlah, maka niscaya hati akan tenang. Ustadz, itu kan ibadah semua perlu keseriusan. Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati, di sana ada ibadah-ibadah yang kita kerjakan tidak praktis dan sangat menyenangkan, bahkan menyenangkan orang banyak. Apa itu? Banyak contohnya. Menolong orang lain, menolong fakir miskin, menolong kegiatan-kegiatan dakwah dan seterusnya. Sangat luar biasa. Saya pernah dikatakan oleh kawan saya yang biasa nganter saya kemana-mana, karena pandemi ini maka akhirnya beliau di rumah aja. Kemudian pas waktu banjir kemarin beliau ikut relawan, maka beliau mengatakan, "Afwan Ustadz, saya hanya bisa bantu ini. Dari harta saya nggak sanggup Ustadz. Saya hanya bisa bantu ini, bantu bagi Ustadz." Itu kelezatan di dalam hati, lebih lezat daripada main game. Gunakan kekuatan otakmu, kekuatan badanmu, kekuatan hartamu, kekuatan kepintaranmu, kelincahanmu untuk agama Islam. Itu lebih lezat, wallahi, demi Allah, itu lebih lezat dibandingkan nyamannya Anda main game. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Sebelum dilanjutkan ke pertanyaan dari chatroom, ada yang raise hand. Bersedia, silakan Abu Malik untuk menyampaikan pertanyaannya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak. Mohon nasihatnya Ustaz, dalam wisata kuliner, kehidupan bersosial, kadang saya melihat adanya juga berlebihan dalam berwisata kuliner, 1 jam 2 jam untuk mengejar makanan jenis tertentu. Saya merasa ini tidak nyaman di hati dan kayaknya bertentangan dengan hadis ini juga jika dituruti. Mohon nasihatnya bagaimana cara menghindar dari komunitas seperti ini. Jazakallah khairan Ustaz. Terima kasih juga Kang Deddy. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Jazakallah khair Pak atas pertanyaannya. Maka jawabannya, asal hukum makan adalah sesuatu yang mubah, bahkan kita katakan tadi dia termasuk hal yang bermanfaat untuk manusia, tapi tujuannya menghilangkan rasa lapar, menegakkan punggung untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hasbul adami luqaimatun yuqimna sulbahu. Cukup bagi anak Adam beberapa suapan yang dengannya dia menegakkan punggungnya. Untuk apa? Agar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in ghalabat al-adamiyya nafsuhu fa thuluthun lit-ta'am wa thuluthun lisyarab wa thuluthun lin-nafas. Kalau seandainya hawa nafsunya, karena ini mungkin makanan dia paling suka, maka dia lebih dari beberapa suapan, maka sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernafas. Itulah metode makan yang baik. Jadi tidak perlu sampai harus kajian macam-macam ya tentang makan ya. Tidak, tetapi metode yang makan yang baik yang sangat mudah. Makan yang halal, makan yang tidak berlebihan ya, makan yang menggunakan adab-adab makan, itu saja. Nah, sekarang memang kita ini di Indonesia banyak wisata-wisata kuliner. Kalau seandainya kita perhatikan terhadap hadis tadi, maka
kembali kepada hadis yang saya sebutkan tadi, makanlah sesukamu, minumlah sesukamu, berpakaianlah sesukamu, dan bersedekahlah sesukamu tanpa ada dua sifat. Ini batasannya, Pak. Tidak berlebihan dan tidak mendatangkan kesombongan. Dua batasannya. Sehingga kita tidak terlalu ifrat atau tafrid, terlalu berlebihan, kencang, terlalu meremehkan. Ya enggak. Enggak mau makan di sana. Ingin makan di akhirat aja nanti. Ya. Enggak juga begitu. Enggak apa-apa seseorang merasakan soto Banjar sesekali. Kalau seandainya sudah habis pandemi, kajian Ittiba mengaji ke Banjar, silahkan ya, ke pesantren saya akan bawa naik kelotok, kemudian makan soto Banjar di atas kelotok, tidak mengapa ya. Tetapi ketika terlalu berlebihan itu yang terlarang. Kemana ente? Mau ke Singapura, ngapain? Nasi goreng, makan nasi goreng dong ke Singapura. La haula wala quwata illa billah. Ya, padahal di samping rumah ada di pengkolan. Nah, ini terlalu berlebihan. Seperti misalkan juga kue-kue publik figur yang mahal-mahal, ya, maka terlalu berlebihan. Kalau seandainya dia memang ingin merasakan sesekali, maka tidak mengapa. Tetapi selalu seperti itu, terlalu berlebihan, maka harus diperhatikan juga. Kita hidup untuk beribadah kepada Allah. Makan kita agar kita bisa menegakkan ibadah kepada Allah, bukan hidup untuk makan. Wallahu a'lam. Naam. Syukran Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari seorang umahat. Bismillah, afwan Ustaz, terkadang bila sedang masak terbentur dengan sholat zuhur, jadi tertunda bila saat suami ingin kerja siang. Bolehkah saya menunda sholat dengan tujuan menyelesaikan masak Ustaz, baru bisa sholat setelah orang pulang jamaah di masjid? Ini maksudnya untuk kepentingan suami sehingga menunda sholat di awal waktu Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kaum munafiqun, mereka tercela gara-gara mengakhirkan waktu salat. Rasulullah SAW bersabda, tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq. Yarqubu syams hatta idza tala'at baina qarna syaitan qama fanaqara arba'an. Qama fanaqara arba'an. La yadhkuruna Allah fiha illa qalila. Itulah salatnya orang munafik, itulah salatnya orang munafik, itulah salatnya orang munafik. Mereka menunggu matahari. Kalau sudah azan asar, mereka nunggu matahari tuh sampai ketika matahari mau terbenam, maka baru mereka bangun. Kemudian mereka sholat seperti burung mematuk makanannya dan tidak menyebut nama Allah di dalam sholatnya, tidak berzikir kepada Allah dalam sholatnya kecuali sedikit sekali karena takut habis waktu asar. Ini menunjukkan bahwasanya orang munafik sangat identik dengan mengakhirkan waktu sholat. Ya, tetapi yang mengakhirkan waktu sholat di sini maksudnya adalah benar-benar mau habis waktunya, maka dia mengakhirkan waktunya. Ya, baru dia sholat di situ. Sebagaimana firman Allah, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Celaka orang-orang yang sholat, yang mereka lalai tentang sholatnya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ahli tafsir di generasi sahabat, mengatakan alladzina yuakhiruna an awqatiha, orang-orang yang mengakhirkan waktu sholatnya. Maka apabila seorang istri mengakhirkan waktu sholat zuhur pada waktu yang memang kalau dikatakan tadi sampai akhirnya orang keluar dari masjid, ini tidak terlalu terlambat. Ya, untuk perempuan tidak terlalu terlambat. Nah, itu tidak mengapa. Tetapi yang dimaksud adalah sampai benar-benar mau habis waktunya baru diakhirkan. Baru dia mengerjakan sholat. Nah, itu yang sangat tercela. Tetapi ingat, jika awal-awal kebiasaan mengakhirkan, maka nanti bisa sampai kepada akhir. Maka jangan dibiasakan. Ya, wallahu a'lam. Nah. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Masih ada waktu ya. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah selalu menjaga antum.
bagaimana jika seseorang mengejar karir di profesinya, misal sekarang dia sudah di posisi senior engineer, namun dia terus mengejar karirnya agar bisa naik menjadi manajer atau mencari pekerjaan lain dengan penghasilan yang lebih atau lebih tinggi posisinya. Sementara penghasilannya dengan posisi sekarang ini sudah mencukupi kehidupannya. Apakah ambisinya ini bisa dianggap sebagai mengerjakan sesuatu yang tidak bermanfaat? Jazakallahu khair. Ustaz, atas jawabannya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Maka jawabannya tidak, bukan termasuk dalam hadis apabila dia niatkan untuk kepentingan kaum muslimin, ya, untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin, maka niscaya dia tidak termasuk di dalam hadis tersebut. Ketika dia gajinya tambah besar, dia gunakan untuk menolong fakir miskin, menolong kegiatan-kegiatan dakwah, menolong orang-orang yang berjuang untuk dakwah Islam ini, maka dia akan mendapatkan pahala atas hal itu, ya. Akan tetapi kalau seandainya hanya sekedar ingin lebih tinggi pangkatnya, lebih tinggi gajinya, maka otomatis dia tetap akan dapatkan dunianya, ya. Dan itu tidak termasuk di dalam hadis yang kita bicarakan tadi. Wallahu a'lam. Nah. Masih ada waktu, Ustaz? Ya, satu lagi. Satu lagi ya. Baik. Satu pertanyaan lagi dari chatroom. Bismillah. Afwan Ustaz, ana izin bertanya. Orang tua saya suka menonton acara yang tidak bermanfaat seperti sinetron. Saat saya berusaha menasihati beliau, malah menjawab bahwa sebagai hiburan yang penting tidak meninggalkan ibadah kepada Allah. Dan beliau juga mengatakan bahwa yang penting tidak melanggar kaidah-kaidah agama Islam. Padahal sudah jelas bahwa di dalam sinetron tersebut banyak mengumbar aurat dan mudarat lainnya. Lantas, bagaimana sikap saya sebagai seorang anak? Syukron Ustaz, jazakallahu khair. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jazakumullah khair atas pertanyaan. Sikap seorang anak kepada orang tua yang seperti ini adalah pertama, berdoa kepada Allah agar orang tua diberikan petunjuk ke dalam hatinya untuk benar-benar mengorientasikan hidupnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berdoa agar orang tua dibukakan hati untuk semangat menuntut ilmu agama. Akhirnya tahu apa sebenarnya tujuan hidup manusia, kemudian bagaimana perintah, bagaimana larangan dalam agama Islam. Karena dari pertanyaan yang disampaikan tadi menganggap bahwa menonton sinetron adalah bukan sesuatu yang tercela dalam agama, ya, padahal dia di dalamnya sangat tercela. Terdapat aurat, terdapat musik, terdapat menonton kedustaan. Dan menonton kedustaan sama dengan orang berdusta, ya, itu kan sinetron semuanya dusta, sama dengan dia juga yang nonton berdusta. Innakum idzam mithluhum, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kalian seperti mereka kalau seandainya duduk bersama orang-orang yang mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini para ikhwah. Maka yang kedua itu tadi, berdoa agar dimudahkan orang tua menuntut ilmu agama. Yang ketiga, terus menasihati dengan bahasa yang baik, bahasa yang santun. Dan yang keempat, saat menasihati, nasihatilah di atas ilmu, bukan dengan cacian makian, tetapi jelaskan pelan-pelan, ya, karena tugas kita cuma menyampaikan, ma'alina ilal balagh. Tugas kita cuma menyampaikan, yang memberi petunjuk adalah Allah. Kadang-kadang penyampaian sedikit, tapi ketika Allah menginginkan orang tua mendapat petunjuk, maka langsung diberikan oleh Allah petunjuk, ya. Jadi bukan ukurannya kita itu harus lengkap dan Pak sini Pak. Allah berfirman bahwa tidak benar seperti itu, ya. Jadi bukan pengajian seperti kita sekarang ini, tidak, tetapi saya punya pengalaman pribadi tentang hal itu, ya. Ketika orang terdekat saya dulu bukan hanya sekedar urusan nonton sinetron, ya, tetapi permasalahan akidah, percaya kepada wahdatul wujud, ya.
Maka pelan-pelan, waktu itu kemudian juga saya dari kota Madinah nelfon, dulu tidak ada handphone dengan nyamannya, harus ngantri di warung telepon. Tahun 2021 di Arab Saudi masih belum ada telepon waktu itu, hanya orang-orang tertentu yang mempunyai handphone gitu. Karena punya nomor handphone SIM card itu mahal sekali di situ dulu. Akhirnya nelfon setiap Jumat, mengeluarkan biaya pelan-pelan terhadap orang yang paling sayang-sayang, pelan-pelan sampai akhirnya mengenal dakwah ini dan akhirnya mudah-mudahan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya. Jadi harus penuh perjuangan memang. Ya. Dan saya nasihatkan, amalkan ketika menasihati orang tua, amalkan ayat Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Yang pertama, jangan mengatakan perkataan kasar. Wala tanharhuma, jangan menghina, membentak. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan ucapkan ucapan yang baik. Ya, ingat tugas kita cuma menyampaikan, hidayah di tangan Allah. Jangankan kita, Nabi Nuh tidak bisa menyelamatkan anaknya. Jangankan kita, Nabi Ibrahim Khalilullah tidak bisa menyelamatkan bapaknya. Nabi Muhammad tidak bisa menyelamatkan pamannya. Kita cuma menyampaikan. Wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janahadz-dzulli minar rahmah. Dan yang keempat yaitu menunduk, rendah hati di hadapan orang tua, tidak sombong, tidak kemudian angkuh. Ibu sih gak belajar, bapak sih gak pernah hadir di majelis kajian, jadinya begini. Enggak, jangan begitu. Ya, wakhfid lahumā janahadz-dzulli wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan doakan. Yang kelima, doakan. Itu sering sekali saya sebutkan tentang menasihati orang tua. Yang paling utama itu doa. Wallahi, demi Allah, demi Allah, demi Allah. Doa, jangan pernah remehkan doa. Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin, guru besar akidah di Masjid Nabawi, beliau mengatakan ad-du'a miftahu kulli khair. Doa kunci segala kebaikan. Wallahi, yang pernah merasakan ajaibnya doa, dia akan percaya betul apa yang dikatakan syekh tersebut. Ya, terkadang kita berbuih mulut ini untuk menasihati orang-orang yang kita cintai, tetapi ketika Allah belum memberi petunjuk, maka tidak akan dapat. Tetapi ketika hanya dengan satu kata, dengan petunjuk dari Allah setelah kita berdoa, maka niscaya akan dimudahkan. Ingat cerita Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menangis karena Rasulullah SAW dihina oleh ibunya. Beliau datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, doakan ibu saya. Apa kata Rasulullah SAW? Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikan petunjuk kepada ibunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Akhirnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu pulang. Akhirnya ibunya langsung mengatakan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan. Setelah mencaci maki. Jangan pernah remehkan doa, wahai saudaraku. Doa adalah senjata orang beriman. Doa adalah alat komunikasi dengan yang maha memberi petunjuk kepada Allah, kepada manusia, yaitu Allah Jalla fi'ula. Nah, kalau kita lanjutkan nggak selesai nantinya, cukup kiranya. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Nah, syukran Ustadz atas jawabannya. Kepada para penanya yang menyampaikan pertanyaan dan karena waktu tidak sempat diajukan ke Ustadz, kami mohon maaf karena waktu tidak mencukupi. Sebelum kita tutup, ada informasi dari Ittiba Mengaji. Yang pertama, Ittiba Mengaji kembali akan mengadakan kajian rutin pada hari Sabtu ini, insya Allah pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Firanda Andirja Hafizahullah. Kemudian pada hari Sabtu malam Ahad rutin pada pukul 8 malam bersama Ustadz Erwadi Tarmizi dalam kajian fikih muamalah. Silakan rekan-rekan untuk kembali bergabung di kajian Ittiba Mengaji pada acara yang tadi. Dan pada kali ini kajian sudah mendekati akhir. Ustadz, ada nasihat penutup? Cukup. Silakan, Ustadz. Cukup. Ya. Baik, karena waktunya sudah jauh dari batas waktu,
Mari kita sama-sama akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz atas ilmunya. Barakallah Sampai fiik. bertemu kembali di pekan depan Ustadz ya. Baik, Ustadz. Kang Dedi, jazakallah khair. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallah fiik ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.